Selamat pagi adik-adik. Wah, udah pada semangat ya Kak? Iya, udah pada semangat. Tapi pertama kita mau tanya dulu kabarnya Boleh, Kak. Bang. Gimana nih kabarnya? Gimana kabarnya? Udah tentu baik-baik aja kali ya Bang ya? Pasti baik-baik aja, Kak. Nah, dalam nama Tuhan Yesus, baik. Oke. Siap. Nah, udah siap untuk melakukan sekolah minggu? Siap. Siap dong. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita mau doa dulu. Yuk adik-adik semuanya ambil sikap berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, tadi malam Tuhan sudah temani kami dalam tidur kami. Kami mengucap syukur pagi hari Tuhan boleh bangunkan kami. Dan saat ini kami bisa melaksanakan ibadah minggu kami. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan yang berkati supaya seluruh kegiatan sekolah minggu kami dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Oke, kita sapa sekali lagi nih Kak. Adik-adik yang di rumah. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Nah, Iya. Kak, sebelum kita mulai lagu nih, kita mau tanya dulu adik-adik yang Ya, di rumah. tanya apa Kira-kira nih? talenta yang Tuhan kasih sama adik-adik apa aja nih Kak? Iya, talenta itu apa dulu Bang? Talenta itu kayak karunia yang Tuhan kasih. Kayak bakat, misalnya. ya. Iya. Misalnya Contohnya yang bisa nyanyi. nyanyi, terus yang bisa menari. nari. Wah. Ada lagi yang bisa menulis. Menulis apa Bang? Menulis cerita. Iya. Ada juga yang suka membaca Kak. Iya, membaca itu Oke. juga bakat loh. Nah. Oke, karena Tuhan itu baik, kita mau nyanyi langsung satu lagu nih Kak. Apa nih? Kita mau nyanyi Bila Roh Allah ada di Ya, dalamku. bila Roh Allah ada di dalamku. Bergerak ya, yuk bangkit berdiri semuanya. Yang semangat ya nyanyinya. Ayo sambil nari ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud Bila Roh Allah menari. ada di dalamku. Tapi Bang Jana cowok gini. Ya, yang gini ya, Kak? Jangan Oh, ngikutin siap, kakak. siap, Kak. Oke. Roh Allah ada Di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi Bang. Boleh Kak? Yuk sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, Ku kan menari seperti Daud menari. ku kan menari, ku kan menari, menari Seperti Daud menari. Oke. Oke. Belum capek kan ya? Pastinya belum nih, Kak. Belum. Kalisma sama Bang Jana juga belum capek. Belum. Nah, jadi kita mau sambung lagi nyanyinya. Nyanyi Kita apa mau kita, nyanyi Bang? apa Kak? Jalan serta Yesus. Oke. Adik-adik kalau jalan berdiri ya. Kan kita mau jalan nih. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Pada sebelah kanan. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan sertanya
Pasti belum capek ya Kak? Kalisma sudah lumayan Udah ngos-ngosan. capek ya? Tapi belum capek Bang Jana, masih Siap. ngos-ngosan. Iya. Masih penuh semangat ya Kak? Iya harus dong, kalau puji Tuhan harus semangat. Iya. Bang Jana Oke. sepertinya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Apa itu Bang? Adik-adik, abang mau nanya nih Kak. Adik-adik pernah nggak ngerasain kalau Tuhan Yesus itu selalu ada buat kita? Selalu menjaga kita. Misalnya, apa nih Kak? Misalnya di sekolah. Nah, kalau di sekolah, kalau lagi ujian nih, tiba-tiba tadi malam udah belajar, terus pas jawab soal, aku kenapa nggak bisa ya? Tuhan Yesus, gimana tadi kan malam udah belajar. Nah, bisa ngerasain nggak tiba-tiba datang nih ilhamnya, nih, oh iya jawabannya ini. Nah, itu ketika Tuhan Yesus menemani. Ada lagi Kak, misalnya adik-adik nih, mau sedih, sedang sedih, Lagi nangis. sedang nangis. Sedih, mamanya pergi. Mamanya Siapa ada adik-adik kerja. yang suka nangis nih Kak? Kalau ditinggal, mama kalau mamanya kerja terus ditinggal sedih nangis. Gitu, ayah siapa? Nah, pernah ngerasain nggak? Tapi tiba-tiba ada penghiburan Dari dari Tuhan Yesus itu. Tuhan. Nah, itu artinya Tuhan Yesus selalu menemani Kita. Iya. Oke, kita mau nyanyi satu lagu lagi nih Kak. Satu lagi? Kita mau Oke, bilang sama siap. Tuhan karena dia selalu berada sama kita. Kita mau bilang kita cinta Yesus. I love you Jesus. I love you Jesus. Masih ada gerakannya, jadi bangkit berdiri. Ya. Bikin gerakannya ya. I love you Jesus. I love Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Kita nyanyi sekali lagi. I love you Jesus. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Talk about deep, deep Down, down. deep down in my heart. Think about deep, deep Down, down, deep down in my heart. Oke. Udah keringatan? Udah keringatan, udah mulai ya Kak. keringatan. Berarti sudah ada pergerakan. Jadi sudah berkeringat, sudah semangat. Nah, jadi sekarang kita mau dengar firman. Tapi sebelumnya adik-adik udah bisa Iya. duduk. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mau bernyanyi dulu, mau memuji Tuhan. Jadi semuanya siapkan hati kita, semuanya sikap berdoa. Kita mau nyanyi Bapakku datang padamu. Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita ulang ya dari awal.
adik-adik, kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah muji nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan yang berkati telinga kami Bapa, supaya kami dapat mendengar dan kami dapat memakai firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang berkati firman yang akan kami dengar, Tuhan yang sertai. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira hari ini firman Tuhan bercerita tentang apa ya adik-adik? Coba lihat gambar ini. Ini gambar apa? Iya, ini merpati. Kalau yang ini? Apa? Iya, benar. Ini adalah gambar Roh Kudus. Hari ini kita akan bercerita tentang Roh Kudus. Adik-adik pernah dengar nggak? Pernah tahu nggak apa itu Roh Kudus? Nah, adik-adik, hari ini kita mau bercerita tentang apa sih sebenarnya Roh Kudus? Kenapa sih Roh Kudus dikirimkan Tuhan? Nah, hari ini kita mau baca dulu ya ayat Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin yang keras dan memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Maka mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa yang mereka sendiri tidak mengerti. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapodikia, Pontus dan Asia, Frigia, Familia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-nganggu sambil berkata kepada yang lain, apakah artinya? Adik-adik, tema kita hari ini adalah makna turunnya Roh Kudus. Adik-adik pasti sering mendengar apa itu Roh Kudus ya. Nah, adik-adik hari ini kakak mau menceritakan tentang kenapa sih Roh Kudus datang ke dunia, kenapa Roh Kudus dikirimkan Tuhan, gunanya buat apa sih? Makna turunnya Roh Kudus atau yang disebut dengan peringatan Hari Pentakosta, hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus ya. Minggu kemarin 10 hari yang lalu mungkin kita merayakan Paskah ya. Nah, hari ke-50 setelah Paskah maka disebutlah Hari Pentakosta, di mana hari turunnya Roh Kudus. Adik-adik tahu nggak gunanya buat apa turunnya Roh Kudus? Turunnya Roh Kudus ke dunia adalah sebagai bukti rasa sayang Tuhan kepada kita untuk menjaga dan menolong serta memberanikan manusia dalam berbuat baik. Kira-kira seperti apa ya waktu itu Roh Kudus datang? Nah, ini adik-adik gambarnya. Ya, bisa dilihat ya kedua gambar tersebut.
Nah, adik-adik, ketika pada saat itu Roh Kudus turun ya kepada mereka yang ada di Galilea ya, mereka tidak mengerti kenapa mereka tiba-tiba tidak bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Karena mereka sudah bisa berbahasa asing yang seperti sekarang ini, misalnya seperti berbahasa Inggris, bisa berbahasa Jepang, bisa berbahasa Korea. Tiba-tiba mereka bisa berbahasa yang mereka tidak pernah pelajarin sendiri. Nah, itulah pada saat itu menyebarlah seluruh bahasa di seluruh dunia. Nah, adik-adik, coba lihat gambar yang ini. Ya, ada api di atas kepala mereka. Ya, itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu bagaimana sih? Roh Kudus itu lemah lembut, memberikan keberanian, memberikan keyakinan kepada kita yang ada di muka bumi untuk menjaga kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, atau disebut sebagai hari Pentakosta. Jadi adik-adik, mulai dari sekarang adik-adik juga bisa minta pertolongan Roh Kudus, ya, minta Tuhan yang mengkabulkannya. Ya. Itu dia hari ini kiranya kita bisa memaknai bagaimana Roh Kudus hadir dan kita undang di dalam kehidupan kita untuk melakukan segala perbuatan-perbuatan baik yang ada di dunia. Itu dia adik-adik, terima kasih untuk hari ini. Sebelum menutup firman Tuhan hari ini, ayat hafalan kita dari Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Sekali lagi, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Terima kasih untuk firman hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kasih setiamu. Kami hari ini telah memperingati hari kebangkitan Roh Kudus, memperingati bahwa turunnya Roh Kudus Tuhan Yesus pada hari yang ke-50. Ajari kami juga untuk terus mengaktifkan, memanfaatkan Roh Kudus yang ada di dalam hati kami pribadi lepas pribadi, dan jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa anak-Mu yang kurang sempurna. Kami berdoa dan mengucap syukur padamu saja. Amin. Hai adik-adik, gimana tadi firman Tuhan? Udah dengerin firman Tuhan tadi kan? Nah, sekarang kan semua mau nanya, tadi firman Tuhan tentang apa sih Bang Jana? Tentang apa ya? Tentang Pentakosta. Iya, tentang Pentakosta. Tapi sebelumnya kalian semua mau nanya lagi nih, sebelum Pentakosta Mau nanya kita apa nih Kak? itu kan ada urutannya, kok tiba-tiba ada Pentakosta. Nah, sebelumnya apa dulu Bang Iya, ya, Jana? Kita memperingati apa dulu? Kenapa bisa ada Pentakosta? Yang pertama apa dulu Bang? Yang pertama Jumat Agung. Apa itu Jumat Agung? Wafatnya Yesus Kristus. Terus abis itu apa Bang? 3 hari setelahnya? 3 hari setelahnya dia bangkit dari dari kubur. kubur. Jadi tadinya hari Jumat wafat, hari Minggunya hidup kembali. Nah makanya setelah 50 hari enggak sih tadi Bang? 40 hari. 40 hari ya? Nah 40 hari bangkit dari, bukan bangkit, pencurahan Roh Kudus yang kita sebut sebagai Pentakosta. Nah oleh karena itu kita mau nyanyi. Nyanyi apa nih Kak? Apa tadi yang diturunin? Roh Kudus. Jadi kita mau nyanyi ada gerakan Roh Allah. Nah karena Roh Allah yang dicurahin ke bumi untuk menemani kita. Kan tadi Yesusnya naik ke surga. Nah siapa teman kita di bumi? Siapa? Yaitu Roh Kudus. Gitu. Bergerak ya, kita bangkit berdiri. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini.
diri hati kita. atau diri kita, hidup kita. Iya. Nah, sekarang kita mau memberikan syukur kita, mau memberikan persembahan kita. Yuk, nih diminta ke mamahnya dilipat dengan baik supaya nanti mamahnya yang nanti ngasih ke gereja. Yuk, kita mau persembahan, kita mau nyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke. Nah, jangan lupa ya persembahannya dikasih ke mama atau papanya supaya mama sama papanya yang nanti memberikan ke gereja. Nah, selanjutnya apa, Bang? Kita mau doa siapa? Syafaat. Nah, jadi kita mau doa syafaat sekalian mau nanti doa persembahan juga. Yuk, adik-adik, kita mau doa syafaat. Semuanya tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, kami hari ini sudah melaksanakan ibadah sekolah minggu kami mengucap syukur Tuhan, tadi kami sudah bisa bernyanyi, memuji Tuhan, menari, dan tadi kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya semuanya yang tadi kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau bersatu hati Tuhan, berdoa buat negara kami berdoa Tuhan Yesus buat apapun yang terjadi dalam negara kami, kiranya semuanya atas izin Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati negara kami supaya negara kami dapat berjalan juga dengan baik. Bahkan kami berdoa buat COVID yang sampai saat ini masih ada, dalam nama Tuhan Yesus COVID boleh dilalukan secepatnya, dan kiranya Tuhan yang memberkati kami supaya kami tetap sehat, mama papa sehat, kami juga semuanya bisa sehat. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat sekolah kami Tuhan, mungkin kami yang libur atau melakukan banyak kegiatan, karena Tuhan juga yang memberkati apapun kegiatan kami, baik libur ataupun sekolah, ataupun ujian kami, biarlah Tuhan yang memberkati dan semuanya yang kami lakukan bisa berkenan buat Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat tadi persembahan kami, kiranya Tuhan yang menerima, kiranya persembahan kami boleh menjadi berkat juga bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Yuk sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
adik-adik, kelupaan ketinggalan satu. Kita mau ada aktivitas. Kira-kira aktivitasnya apa ya, Kak? Ada di tangan Kalisma. Apa tuh adik-adik? Apa ya? Nah, ding ding ding. Ini ada Itu apa, Kak? malaikat. Nah, cara buatnya gimana Kalisma? Nanti ada caranya di sini ya. Nah, ini kan malaikatnya Kalisma nih. Nah, jadi ini kan sederhana sekali. Nah, nanti adik-adik bisa buat yang lebih bagus. Misalkan ada gerigi-geriginya atau diwarnain atau dikasih apa gitu supaya lebih bagus. Lebih bagus lagi. Gitu. Ya, Aktivitas kita udah selesai, Kak? ya aktivitasnya itu ya. Jangan lupa nanti kalau udah dibuat dikasih ke kakak sekolah. Ya, kakak sekolah minggunya. Oke. Ibadah kita selesai ya, Bang? Ibadah kita udah Iya, selesai. Oke. Bye-bye adik-adik. Sampai ketemu Sampai lagi ketemu minggu lagi depan. minggu depan.